Gua aja Tiga diagram. dah, ayo. Pembukaan gua kan. Ayo. Ya, pembuka penutup Silakan. dah. Kita kelompok berapa sih? Kelompok terakhir ya? Kelompok 8. Kelompok 8. 4. Iya, Cok, kelompok 8. Iya. Kelompok Kelompok berapa? ini aja, kelompok Kicikiwir. Kenapa? Kan digabung. Kelompok Kicikiwir. Oh iya, kelompok Ayo buka Gacor buka Masa buka. Depan. Oh Nah, ya iya. tuh kelompok itu aja tuh dah. Udah belum? Udah, ayo. Udah buka-buka. Absen ya nanti ya. Ayo cepetan. Oke. Ngapain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kami warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi dari wabarakatuh. kelompok Gacor Masa Depan ingin presentasikan tentang kelangsungan web kita, progres web kita. Nah, di sini ada Fahri, ada Nadib, ada Kemal, ada Ibnu, ada Rizky Oriza. Wah, Lainnya lagi sibuk sepertinya. Nah, sekarang kita pertama-tama mau presentasi diagram dulu. Boleh, silakan Nadib. ayo Assalamualaikum. silakan. Salam dulu nggak? Bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Nadif Araria dari kelompok Gacor Masa Depan. Jadi di sini saya akan menjelaskan diagram dari kelompok kami. Di sini ada ada diagram use case. Jadi di sini kita ada dua entity. Yang pertama itu ada user. Coba geser. Kemana? Ada berapa entity dah? Coba geser. Ini Terus. screen-nya beda Nah, orang, itu. Pak. Nih, Itu ya. Apa? Ini mohon maaf nih, Pak, screen-nya beda orang. Jadi maklumin. Oke, jadi di dalam web kami ada dua entity, yaitu ada entity user dan entity moderator. Entity moderator ini sama halnya seperti admin, yaitu mau untuk mengelola apa yang bakal terjadi di website dan juga ada satu fitur tambahan yaitu bisa nge-banned user. Jadi untuk entity user ini awalnya kita bisa melakukan register dan login. Seperti yang kita lihat itu ada apa sih itu raw include ya, yang artinya mereka berdua itu emang saling membutuhkan, guys. Jadi kalau misalkan login dan register itu emang saling berhubungan. Terus juga di situ habis register dan login kita akan diarahkan ke halaman home. Lalu juga di halaman home kita bisa melakukan post. Fahri, suaranya bocor, Ri. Boleh tolong di-mute nggak, Ri? Jadi lanjut ya. Jadi setelah kita mengakses halaman home, kita bisa melakukan post dan juga kita bisa melihat view feed. Nah, di sini untuk post dan view feed ini adalah extend ke halaman home karena kita nggak bisa melakukan action yang ada di post tanpa kita mengakses halaman home, dan juga kita nggak bisa ngelihat feed tanpa kita mengakses halaman home terlebih dahulu. Oke, lanjut. Di post ini kita terbagi lagi menjadi 3, yaitu ada create post, ada edit post, dan ada delete post. Ini juga sama halnya dengan post ke home, yaitu extend, karena kita nggak bisa nge-create post kalau kita belum masuk ke halaman postnya. Dan yang lainnya juga seperti itu. Lalu di sini ada view feed. Di view feed ini kita terbagi lagi menjadi 1, 2, 3, 4, berapa itu? 6. Ada reply, report, tag user, follow atau unfollow user, like atau unlike, dan comment. Ini sama halnya dengan yang post tadi, yaitu extend. Karena kita nggak bisa report, kita nggak bisa tag user, kita nggak bisa follow atau unfollow user, kita nggak bisa like, unlike, dan comment tanpa kita ngakses halaman view feed terlebih dahulu. Oke, lanjut. Di sini juga kita ada fitur notification dan fitur message. Untuk dua fitur ini sebetulnya upcoming fitur tambahan. Jadi ini opsional tapi sedang kita usahakan untuk pengerjaannya. Lalu di sini ada profile seperti website pada umumnya. Di profile ini kita bisa view, kita bisa ngelihat postingan kita bisa ngelihat apa aja yang
apa aja yang dibalas oleh user dan apa aja komen kita. Terus kita juga bisa ngelihat follower atau following yang ada di akun kita. Kita bisa ngelihat juga post yang kita like, dan juga seperti biasa kita bisa edit profile. Lalu, nah di sini ada juga untuk fitur explore, yaitu satu fitur search. Pada umumnya kita bisa mengeksplor atau mencari berbagai macam postingan atau feed yang ada di website tersebut. Lalu yang terakhir ada profile setting. Untuk profile setting sendiri ini kita baru ada untuk fitur logout. Seperti itu. Bos. Baik, Ganti. sekarang kita mau ngejelasin buat diagram activity-nya. Nah, silakan Pak Hari mau ngejelasin diagram activity-nya. Oke, jadi di sini adalah activity diagram dari web galeri foto. Nah, di sini ada aktivitas login dan register. Nah, di sini terdapat dua, yaitu user dan sistem. Nah, di mana user ini start. Nah, start ini ada langsung ke user ini melihat halaman login. Nah, lalu habis itu di halaman login itu terdapat kondisi ini ya, terdapat sebuah kondisi di mana jika si user sudah memiliki akun, maka dia akan langsung masuk ke isi form login. Nah, jika si user ini belum punya akun, maka dia akan redirect ke halaman register. Oke, sebentar. Ini ada yang mau masuk. Dah. Nah, lanjut. Nah, dia redirect ke halaman register. Nah, lalu si user ini langsung disuruh untuk mengisi form register. Nah, lanjut ke jika kondisinya itu si user sudah memiliki akun. Nah, kan si user mengisi form login. Nah, lalu jika sudah diisi semua value dari form login ini, maka si sistem ini akan memverifikasi apakah akunnya ini valid atau enggak. Nah, kalau enggak valid nih, misalkan emailnya enggak sesuai, atau emailnya enggak terdaftar, atau passwordnya salah, passwordnya kurang dari beberapa karakter, kurang dari 8 karakter. Nah, dia itu nggak valid. Nah, maka dia sistem ini bakal ngasih output. Nah, bakal dia balik lagi ke sini. Nah, ke redirect ke halaman login gitu. Jadi dia nggak bisa masuk ke halaman home. Nah, jika verifikasi ini valid, maka sistem akan membawa user ke halaman home. Nah, lanjut. Nah, di sini ada aktivitas post management. Oke, di sini terdapat dua lagi, yaitu user dan sistem. Nah, ini lanjutan dari yang tadi, yang dimana jika user ini berhasil login, maka di sistem akan menampilkan halaman home. Nah, lalu sistem akan mengirim akses menu post ke user. Nah, ini merupakan cabang yang dimana akses menu post ini terdapat 3 cabang, yaitu bisa create post, edit post, dan delete post. Yang pertama itu ada create post masuk ke sistemnya akan menyimpan post baru karena user ini membuat post baru, di sistem itu disimpan post barunya. Nah, habis itu masuk ke cabang ini lagi, disatukan kembali ke halaman home. Nah, untuk edit post sama saja sebenarnya. Edit berarti diperbarui postnya itu, dan untuk delete berarti dihapus postnya. Nah, ini sama, ketiga-tiganya ini bakal kembali ke halaman home juga. Mungkin seperti itu. Oke, baik. Mungkin itu dari sisi
diagramnya. Nah, sekarang kita mau ngejelasin mockupnya atau bisa langsung ke websitenya aja biar langsung kita tunjukin. Jadi pertama-tama kita login dulu. Ketika kita login kita dibutuhin cuman email sama password. Email. Ulang ya. Kita pertama-tama kita masuk ke halaman login dulu. Nah, ketika login kita cuma butuh email sama password doang. Itu kalau sudah punya akun. Kalau misalnya kita belum punya akun, kita bisa register dulu. Nah, ketika kita register, kita membutuhkan nama, email, dan password. Di sini ada halaman confirm password juga. Jika passwordnya nggak tervalidasi sama password yang sebelumnya, maka nggak bisa regis. Nah, boleh di login kan, Ri? Oke, sekarang kita ada di beranda dari feednya Xthreads ini. Oh ya, by the way, nama aplikasi kita adalah Xthreads. Bisa jadi kopiannya Twitter karena kita ngambil referensi dari aplikasi X dan Threads, tapi lebih condong ke X. Nah, di sini udah bisa kita udah bisa ngepost, ibaratnya udah bisa nge-tweet, terus juga udah bisa nge-tweet pakai gambar juga. Nah, karena kita ada fitur, kita udah nambahin moderator juga, jadinya moderatornya bisa bisa ngefilter lah apa yang ada di post sama si user ini. Nah, terus juga yang ada di sidebar ini misalnya contoh explore itu belum berguna. Bisa jadi search bar lah ya. Itu belum berguna. Notification sudah jalan. Kalau misalnya ada yang report kita, ada yang bukan report, maksudnya ada yang moderator ngeban kita atau ada yang nge-like kita, bakal masuk ke notification. Message-nya juga belum bisa. Masih dummy, cuman tampilan aja. Terus ke profile halaman akun sudah ada ya. Nah, di halaman akun ini kita udah bisa ngedit kita ngedit akun kita, bisa ngupload foto juga, upload foto profil, bisa ganti username, terus juga bisa nambahin bio. Ya, bisa dilihat seperti ini tampilan dari postingan-postingan kita. Terus juga seperti kita udah bisa ngekomen postingan orang. Oke. Untuk yang di sebelah kanan, ini hashtagnya itu masih dummy, dan suggested-nya itu masih dummy semua ya, karena belum perfect banget kita bikinnya. Jadi ya segitu dulu untuk yang webnya. Ada lagi nggak, Ri? Mobilenya, Ri? Gas gak, Ri? Mobilnya nggak usah ya, mobilnya ya? Udah jalanin belum? Gak usah lah ya mobilnya ya. Oh, bikin responsif aja. Dibikin di inspek aja, nggak usah. Di inspek aja. Gua lanjutin ya. Iya, di inspek ke mobile. Nah, oh ya, karena lanjut ya. Mute. Karena mungkin si Fahri yang share screen belum ngebuka
VS Code-nya. Jadi ini tampilan kasarnya kalau di mobile-nya ya. Kita karena udah bikin responsif juga, ya seperti inilah tampilannya. Oke, mungkin segini aja dari kelompok gacor masa depan. Bila ada kata salah mohon dimaafkan. Terima kasih dari kelompok gacor masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. God damn.